Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, Ibu Vika selaku dosen mata kuliah bisnis. Perkenalkan, kami dari tim peneliti program studi bisnis Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah kita kerjakan secara berkelompok yang berjudul pengaruh kepercayaan atau trust dan keamanan transaksi terhadap keputusan pembelian konsumen pada platform e-commerce. Oke, kelompok kami terdapat 5 orang: Abdurrahman Farji, Sang Idealis Desa Tirani, Trisha Aurel Karisa, Prima Kurnia, dan saya sendiri, Falma Pulsikau. Oke, next. Kami mulai dari fokus bidang penelitian ini, yaitu cyber security dan keamanan sistem dalam konteks e-commerce. Adopsi perdagangan elektronik di Indonesia meningkat sangat pesat, menjadikan platform e-commerce ini sebagai salah satu pilar utama ekonomi digital nasional. Namun, di balik pertumbuhan ini muncul persoalan yang sangat serius. Maraknya kasus penipuan oleh penjual fiktif, produk yang tidak sesuai deskripsi, lalu ada kebocoran data pribadi, hingga penyalahgunaan payment gateway. Kondisi inilah yang perlahan mengikis kepercayaan konsumen. Dari fenomena tersebut, kami merumuskan 4 pertanyaan penelitian utama. Pertama, bagaimana pengaruh langsung kepercayaan atau trust terhadap keputusan pembelian? Kedua, sejauh mana keamanan transaksi mempengaruhi keputusan pembelian secara daring? Ketiga, apakah kepercayaan dan keamanan mampu menekan persepsi risiko konsumen? Dan keempat, bagaimana peran persepsi risiko sebagai variabel medis dalam hubungan kausal tersebut? Oke, penelitian ini berada pada tingkat kesiapterapan teknologi atau TKT2 dan TKT3. Dengan skema penelitian mandiri selama 1 semester, tujuan penelitian ini kami menguji dan menganalisis secara empiris dampak kepercayaan dan keamanan transaksi terhadap keputusan pembelian, baik secara langsung maupun yang diintervensi oleh variabel mediasi persepsi risiko. Kebaruan riset ini terletak pada upaya mengintegrasikan variabel keamanan transaksi dan persepsi risiko ke dalam satu model mediasi yang utuh. Penggunaan pendekatan SAM-PLS pada konteks marketplace e-commerce Indonesia pada saat ini. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi berbasis data bagi pengelola platform e-commerce dan pembuat kebijakan dalam merancang mitigasi risiko guna meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Baik, penelitian ini merupakan bagian dari roadmap riset di bidang e-business dan cyber security pada periode 2019 hingga 2020. Studi awal berfokus pada pengaruh kepercayaan dan kemudahan terhadap pembelian daring secara umum. Pada 2022 hingga 2024, penelitian berkembang pada integrasi model dan variabel keamanan dan persepsi risiko sebagai mediasi dasar. Riset yang kami usulkan saat ini di tahun 2025, 2026, masuki tahap model 2025 masuki tahap model kompleks SIM, yaitu model komprehensif kepercayaan dan keamanan menuju risiko lalu menuju keputusan pembelian. Target akhirnya adalah validasi empiris model keputusan pembelian daring yang kedepannya pada tahun 2026 dan seterusnya dapat dikembangkan menuju penerapan teknologi seperti blockchain, e-trust, dan kebijakan perlindungan konsumen. Oke, berikut adalah model konseptual penelitian kami. Terdapat 2 variabel eksogen, kepercayaan atau X1, yang diukur melalui integritas, kompetensi, dan benevolence, serta keamanan, atau X2, yang diukur melalui privasi, sistem pembayaran, dan jaminan transaksi. Kedua variabel ini mempengaruhi persepsi risiko sebagai variabel mediasi yang mencakup risiko finansial, produk, dan privacy melalui hipotesis H3 dan H4 dengan arah negatif. Selanjutnya, kepercayaan dan keamanan juga memiliki pengaruh langsung dalam keputusan pembelian AY.
ditunjukkan oleh H1 dan H2 dengan arah positif. Sementara persepsi risiko mengaruhi keputusan pembelian secara negatif melalui H5 dan berperan sebagai mediator dalam H6. Oke, untuk operasionalisasinya, keempat variabel ini, kepercayaan, keamanan transaksi, persepsi risiko, dan keputusan pembelian masing-masing memiliki indikator utama. Dan seluruhnya diukur menggunakan skala Likert 5 poin agar dapat dianalisis secara kuantitatif. Dari sisi metodologi, kami menggunakan desain survei dengan teknik purposive sampling pada konsumen e-commerce di Indonesia yang berusia minimal 17 tahun dan pernah bertransaksi secara daring. Ukuran sampel minimal yang ditargetkan ada 200 responden sesuai dengan batas kecukupan untuk estimasi analisis SAMPLS. Pengolahan data akan dilakukan menggunakan Smart PLS 4, meliputi evaluasi outer model untuk validitas dan reliabilitas, serta inner model untuk R-squared, koefisien, dan bootstrapping. Pembagian tugas dalam tim disusun secara jelas. Oke, mahasiswa terdiri dari 5 orang. Baik, untuk keluaran penelitian, target kami adalah artikel jurnal nasional terakreditasi yang ditunjukkan untuk submit dan diterima jurnal Sinta 2-3 dengan target jurnal EMBA dan atau jurnal setara bidang manajemen serta sistem informasi. Sebagai luaran tambahan, kami menargetkan menjadi pemakalah pada seminar nasional ber-ISBN atau ISSN, serta memperoleh hak kekayaan intelektual berupa sertifikat hak cipta atas instrumen kuesioner penelitian. Baik, untuk pendanaan, kami mengusulkan total anggaran 10 juta, mengikuti standar pendanaan penelitian mandiri untuk 1 semester. Alokasi terbesar diberikan pada pengumpulan data sebesar 30%, disusul bahan habis pakai S2 5%, luaran publikasi 20%, honor pengolahan data 15%, serta perjalanan dan koordinasi tim 10%. Baik, penelitian ini dirancang berlangsung selama 6 bulan, dimulai dari persiapan dan studi literatur, penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan SAMPLS, hingga penulisan dan submit artikel jurnal serta laporan akhir. Demikian proposal penelitian yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi keamanan dan kepercayaan ekosistem e-commerce yang ada di Indonesia. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.